Para remaja yang ada di atap gerbong tersebut, sebagian dari mereka langsung menghantamkan dinding terowongan, kemudian terpental ke bawah dan ada yang tergilas kereta. Nah, sebagian yang coba menghindar pun melompat ke bawah. Tapi karena kereta sedang dalam kecepatan tinggi, halo guys, thank you udah klik video ini. Nah, kali ini gue akan sedikit ngebahas tentang tragedi kelam sejarah jembatan terowongan Paledang. So, ikuti terus ceritanya. Tragedi terowongan Paledang bisa dibilang menjadi salah satu peristiwa kelam yang menimpa dunia perkeretaapian di Indonesia, guys. Pasalnya, pada 12 Januari tahun 2000, ada 20 orang penumpang kereta yang meninggal dunia usai mengalami kecelakaan saat penumpang kereta api jurusan Bogor Sukabumi tersebut, guys. Nah, awal mula kejadiannya, yakni di tanggal 12 Januari tahun 2000, situasi stasiun Bogor tersebut bisa dibilang sangat padat lantaran banyak penumpang yang akan melakukan perjalanan menaiki kereta ke Sukabumi. Pada saat itu ada yang ingin ke kampung halaman, ada juga hendak menghabiskan waktu liburan mereka. Nah, semisalnya sekelompok pelajar yang berniat ingin liburan di wilayah Sukabumi untuk berkemah. Namun dikarenakan situasi stasiun yang padat sehingga tak bisa masuk ke dalam gerbong, guys. Sehingga mereka lebih memilih naik di atas kereta. Padahal nih guys, petugas kereta api sudah mengingatkan bahaya akan penumpang yang berada di atap kereta api tersebut. Lantaran tidak ada aturan, peringatan tersebut pun diabaikan oleh penumpang, termasuk oleh sekelompok remaja yang hendak berlibur di Sukabumi tersebut. Memang saat itu kereta mengalami keterlambatan, jadwal di tengah membludaknya jumlah penumpang sehingga melaju dengan cepat. Karena harusnya berangkat pada pukul 12.50, namun baru berangkat pada pukul 15.45. Saat itu akan berangkat, petugas kembali memberikan teguran karena banyak sekelompok anak muda yang naik ke atap gerbong tersebut. Mereka sempat turun dari atap kereta dan masuk ke gerbong kereta api tersebut. Tapi beberapa saat kereta berjalan dari stasiun Bogor, mereka pun naik ke atap lagi. Nah, kronologi kecelakaan tersebut seperti ini. Bisa dibilang mereka tak sadar karena kereta akan melewati terowongan Paledang. Adapun terowongan Paledang merupakan proyek yang dibangun hasil dari rakyat pribumi yang secara paksa oleh pemerintah kolonial, di mana memiliki tinggi 10 meter dan lebarnya hanya 3 meter saja. Bisa dibilang terowongan tersebut sempit dan hanya sesuai dengan ukuran kereta api saja, guys. Hanya menyisakan sedikit saja ruang dan tak mungkin bila ada orang yang naik di atap kereta tak terpentok dari atap terowongan. Kereta dari stasiun Bogor menuju Sukabumi melaju dengan cepat. Beberapa saat setelah kereta berangkat, peristiwa maut pun tak bisa terhindarkan. Para remaja yang ada di atap gerbong tersebut, sebagian dari mereka langsung menghantamkan dinding terowongan, kemudian terpental ke bawah dan ada yang tergilas kereta. Nah, sebagian yang coba menghindar pun melompat ke bawah. Tapi karena kereta sedang dalam kecepatan tinggi hingga berakhir dengan tragis. Warga yang melihat kejadian itu langsung mencoba membantu untuk melakukan evakuasi. Nah, pengakuan dari para korban yang sempat mendengar mengatakan ada suara gemertak sangat kuat sehingga mereka keluar dan menengok peristiwa tersebut. Setelah kejadian, di sekitar lokasi banyak ditemukan potongan tubuh. Ada yang menempel di atap kereta dan di atap terowongan. Bahkan ada juga beberapa di antaranya sudah sekarat dan mencoba bertahan, tapi naas mereka tewas di lokasi kejadian.
Dari peristiwa ini ada 20 pelajar meninggal dunia karena menghantam terowongan Paledang tersebut, guys. Kemudian ada cerita versi saksi mata ya. Ya ini si Dayan. Salah satu saksi mata menceritakan diajak teman-temannya yakni Omen, Jujung, Iyap, Agai, Ajay, Eksi, dan si Bokir. Nah, mereka berangkat dari stasiun Pondok Kopi berpindah ke Manggarai hingga akhirnya sampai ke stasiun Bogor. Sampai akhirnya mereka tiba di stasiun Bogor di mana keadaan di sana menurut Dayan sangat ramai karena tidak ada kereta ke arah Sukabumi tersebut. Nah, kereta pun maju ke arah peron. Dayan sempat ragu apakah ingin menaiki kereta itu atau memilih kendaraan umum lainnya. Tapi sebagian temannya sudah naik ke atap kereta dengan posisi sudah full. Saat naik, salah satu temannya sudah mengingatkan untuk berhati-hati karena ada darah kering ditemukan di atas kereta. Mereka terpisah karena ada 9 orang di atas gerbong dan 2 lainnya di dalam gerbong. Dayan tak memungkiri, petugas di stasiun Bogor sempat memarahi para penumpang lantaran lebih memilih duduk di atap kereta yang sebenarnya membahayakan, guys. Hingga akhirnya kereta jalan dari stasiun Bogor. Naas menurut Dayan tidak mengetahui tata cara memberikan komando saat di posisi di atap kereta. Nah, saat itu terdengar suara teriakan. Salah satu orang berteriak, "Jembatan!" Kemudian, dari arah depan yang diestafetkan ke orang-orang hingga sampai ke gerbong belakang. Kemudian terdengar suara sesuatu yang menghantam benda logam dengan sangat keras. Apesnya komando memberikan arahan yang salah karena ternyata yang ada di depan adalah sebuah talang. Dayan sempat merunduk namun tidak dengan Omen rekannya. Kepala Omen terhantam talang besi dengan sangat keras hingga besi membuat Omen roboh dan langsung meninggal seketika akibat hantaman talang pertama tersebut. Dayan akhirnya melepas tubuh Omen hingga terjatuh dari atap kereta api dan kemudian melihat gerbong belakang dan mendapati penumpang yang ada di atap sudah berkurang dari sebelumnya. Para penumpang di atas sudah teriak ketakutan dengan mencari teman-temannya. Beberapa orang sudah tergeletak tanpa nyawa setelah kepalanya membentur talang kereta tersebut. Sampai akhirnya tibalah di terowongan Paledang. Menurut Dayan, di terowongan itulah banyak korban yang terbentur mulut terowongan sehingga terjatuh dari atap kereta api. Kemudian saat korban dievakuasi, menurut kesaksian Dayan, kondisi para korban sangatlah menyedihkan karena sebagian dari mereka ada yang putus dan hancur. Dia pun juga mencari teman-temannya yang terjatuh di atap kereta, guys. Kemudian Dayan berhasil menemukan jenazah Omen yang sebelumnya terjatuh dari atas kereta tersebut. Kemudian menemukan Ajay yang jatuh di talang kedua. Sayang saat hendak dibawa ke rumah sakit, Ajay meninggal dunia. Kemudian jenazah Sega juga ditemukan meninggal dunia pada salah satu sisi jalur kereta. Terakhir, jasad Eksi juga ditemukan dari 11 orang rombongan Dayan. 4 orang diantaranya meninggal dunia. Sampai akhirnya pihak-pihak terkait pun melakukan evakuasi jenazah lainnya yang menjadi korban dari tragedi Paledang ini. Bisa disebut peristiwa tragedi Paledang ini menjadi catatan tragis perkereta apian Indonesia, guys. Setelah tragedi di terowongan Paledang Bogor, beberapa warga sering kali mengalami kejadian mistis di sekitar lokasi tersebut. Nah, berikut sebuah cerita yang sangat kelam yang pernah terjadi. Semoga tidak ada peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di negara kita ya, guys. Thank you, gue Sabirin. Ikuti terus kekuatan jahat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.